Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Wiasi dari Prodi Arsitektur dengan NIM 170410401092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dari tugas besar Studio Perancangan 5. Berikut ini adalah cover dari Studio Perancangan 5 saya dengan dosen pembimbing Bapak Tengku Ivan dengan judul tugasnya adalah Hotel dan Mall UPA. Uraian dari judul tugas, hotel menurut dari KBBI itu adalah bangunan yang berkamar banyak. Jadi emang untuk menginap dan disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makan, dan minum. Jadi aktivitasnya bukan hanya untuk menginap, tapi juga ada untuk makan dan juga untuk minum. Untuk pusat perbelanjaan, dia terbuka dekat dengan gedung-gedung di kota. Jadi makna dari pusat perbelanjaan yang ada menurut KBBI itu adalah gedung yang ada di tempat kota gitu. Makanya nanti dari pengertian ini akan berkaitan dengan lokasi site. Kemudian ada hotel berbintang. Jadi berbeda hotel dengan hotel berbintang. Dari peraturan yang saya dapat dari Menper juga berbeda antara peraturan dari untuk hotel dengan hotel berbintang. Maka kali ini saya akan lebih berfokus ke pengertian dari hotel berbintang yang dia itu memenuhi standar internasional pada tingkat tertentu. Jadi ada level dan harus ada standarnya untuk memenuhi hotel berbintang. Dan menurut Ketua PHRI, jadi Bapak Haryadi ini mengatakan sebenarnya tidak ada patokan tentang standar dari hotel berbintang, tapi biasanya itu menyesuaikan pada setiap daerah. Dan untuk di Indonesia saya menggunakan Menper. Dan untuk pengertian UPA berkaitan dengan judul bangunan saya adalah Hotel dan Mall UPA. UPA saya ambil dari bahasa daerah yang dari KBBI. UPA itu artinya hadiah. Semua orang suka hadiah, dan hadiah itu pasti akan membuat orang semua bahagia. Dari perspektif yang seperti itu, saya mengharapkan agar semua orang yang datang ke bangunan saya, ke hotel dan mall ini akan merasakan kesenangan karena itu adalah hadiah dari saya untuk mereka dan hadiah saya untuk masyarakat Aceh karena ini juga dibangun di Banda Aceh. Ini Menpar, Menteri Pariwisata. Jadi ada standar usaha hotel untuk bintang 4, saya ambil yang bintang 4. Jadi berbeda Menpar yang bintang 4, bintang 5, bintang 1, bintang 2. Jadi saya akan fokus ke aspek produk dari yang bintang 4. Di sini ada standar ruang yang memang harus dipenuhi dan beberapa syarat-syaratnya. Akan saya bahas lebih detail pada informasi berikutnya. Kemudian ada uraian tema tugas. Pada kali ini, tema yang saya ambil adalah yang pertama ada capital investment. Jadi menurut KBBI itu adalah penanaman modal. Juga artinya itu pokoknya intinya itu dia tentang setiap 1 meter persegi dalam site kita tuh harus bermakna, itu nggak bisa sia-sia dipakai. Jadi kalau dari pengertian itu saya lebih menggunakan bentuk bangunan yang petak-petak gitu, lebih ke persegi gitu. Dan kemudian ada tema yang kedua sambil sustainable. Untuk sustainable ini sendiri menurut saya memang harus wajib diterapkan, apalagi pada keadaan bumi yang semakin menua ini. Jadi menurut Kasau Marsikal TNI mengatakan bahwa global warming itu mengakibatkan climate change sehingga bencana alam semakin rentan terjadi, dan sudah kita alami saat ini, sudah saya alami sendiri juga bahwa sudah makin banyak bencana-bencana alam yang dulunya tidak ada tapi semakin terjadi pada akhir-akhir ini. Maka saya harus menekankan kembali seberapa pentingnya tema sustainable itu harus dipakai. Kemudian ada kontemporer. Untuk kontemporer ini tuh artinya lebih ke yang modern saat ini. Jadi tema yang sedang konsep apa yang sedang modern saat ini itu yang akan saya terapkan. Jadi saya ingin berbau modern, tidak mau yang klasik kayak gitu. Jadi makanya saya ambil kontemporer agar dia lebih modern kayak gitu. Kemudian ke tema yang berikutnya ada escape building. Jadi
seperti hadiah itu tadi, ini kan ada hadiah saya untuk masyarakat Aceh. Jadi makanya saya sediakan escape building itu masuk ke dalam tema, karena menurut escape building itu adalah bangunan evakuasi penyelamat gempa dan tsunami. Makanya nanti escape building ini akan saya terapkan. Jadi karena ini kan tadi untuk senang-senang tempatnya, mall dan hotel. Jadi biar senang-senangnya itu maksimal kayak gitu. Jadi tidak khawatir, kan bisa aja ketika kita lagi di bangunan tiba-tiba terjadi bencana alam, mereka tidak perlu khawatir karena itu adalah escape building kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi, yaitu tindakan mengurangi dampak bencana. Jadi saya buat bangunannya ini menggunakan struktur yang tahan gempa. Kemudian ada undang-undang peraturan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002. Jadi pada slide ini saya ingin menjelaskan bahwa daerah yang saya ambil itu site-nya ada di Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh. Jadi di area ini gitu kan, di area ini tuh dia ada beberapa peraturan di situ. Jadi yang pertama dia bangunannya site-nya itu dekat dengan sekitarnya itu ada Hermes Palace, jadi emang satu area, jadi memang di areanya kayak gitu. Dan lagi menurut slide ini di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 ini dia mengatakan bahwa setiap ada peraturan tentang bangunan. Jadi tentang bangunan itu seperti apa. Jadi saya juga mematokkan dari sini untuk untuk jadi patokan ketika saya membuat desain dari bangunan ini. Kemudian ada juga peraturan dari PMPU. Jadi bangunan gedung itu seperti apa? Dulu kan pengendalian dampak lingkungan itu sebaiknya seperti apa? Jadi di sini saya tampilkan untuk menegaskan bahwa saya benar-benar membuat desainnya itu dengan dasar peraturan yang ada gitu. Kemudian ada RT RW. Di sini juga disebutkan di site yang saya pilih tadi di Kecamatan Syahwala itu terletak di kawasan yang rawan gempa dan rawan tsunami. Maka karena juga dari RT RW ini sudah menyatakan bahwa daerah site saya itu dia terletak di daerah kawasan rawan gempa dan tsunami, makanya juga tadi saya ambil konsepnya juga karena jadi konsepnya escape building kayak gitu. Ada tadi salah satu konsepnya tentang escape building. Kemudian untuk nih arahan zonasi kawasan rawan tsunami, jadi ada peraturannya. Jadi kalau misalnya bangunan yang ada di kawasan rawan tsunami dan gempa dibaikkan dia pemanfaatan ruang dan kawasan rawan tsunami. Jadi dari peraturan-peraturan tersebut akan saya terapkan akan menjadi konsep peraturan ini begitu. Kemudian ada penghitungan RT RW. Untuk perhitungan RT RW ini site saya memiliki luas 9.300 meter persegi. Di sini dengan KDB-nya ada KDB 26%. Ini sudah saya hitung. Maka jadi untuk yang hotel jumlah lantai maksimalnya itu 15. Untuk mall jumlah lantai maksimalnya ada 9. Saya sediakan jadi 2 masa, hotel dan mall. Kan hotel saya ambil 15 lantai dan mall hanya saya ambil 5 lantai. Sekarang presiden. Yang pertama ada Marina Bay Sands. Marina Bay Sands ini yang pertama yang ingin saya ambil adalah dia memiliki pakai rooftop kayak gitu. Jadi di bagian rooftop itu juga dikatakan di Marina Bay Sands ini rooftopnya juga untuk menampung air hujan. Jadi saya terilhami dari sini dan saya ikuti juga bagaimana struktur dia membuat kolam berenang di rooftop, bagaimana strukturnya dia bisa membangun taman di atas gitu. Dan ini tadi yang struktur saya bilang di awal, strukturnya bagaimana dia membangun si rooftop ini full dengan ada kolam renang, ada tanamannya, menjadi aktivitas baru di situ. Untuk kemudian saya mengambil juga bagaimana si Marina Bay Sands ini menata ruang-ruang kamar hotelnya.
Jadi ada deluxe room, premier room. Bagaimana di deluxe room tuh ada berapa meter, berapa luasnya, apa aja fasilitasnya. Jadi saya ambil, dan yang saya ambil itu dari Saint Suite, Orchid Suite, Grand Club Room, dan Family Room. Jadi ada beberapa yang saya ambil dan saya ikuti apa saja bagaimana dia fasilitasnya dari Marina Bay Sands. Yang kemudian ada yang tadi rooftop tadi, bagaimana dia penzoningan di rooftop. Kemudian di Marina Bay Sands ini tuh kolam renangnya ataupun juga fasilitas tamannya itu hanya dapat diakses oleh penghuni yang nginep di hotel kayak gitu. Jadi saya juga ingin mengambil konsep seperti itu. Nah, di Marina Bay Sands juga terdapat ballroom, dan saya juga mengambil ballroom hotel, saya juga ambil dari sini. Jadi maksudnya ada apa saja fasilitas yang disediakan di ballroom di Marina Bay Sands dan akan saya terapkan di ballroom yang ada di hotel saya. Jadi saya ambil yang grand ballroom, di situ dia ada dapurnya, ada service koridor, ada toilet. Nanti grand ballroom itu yang akan saya terapkan di konsepnya, di desain. Kemudian ada Marina Bay Sands untuk pusat bisnis. Jadi dia ada ruang rapat kecil, juga ada ruang ini conference room. Saya juga ambil apa-apa saja fasilitasnya, apa-apa saja furniturnya mungkin. Jadi uh, jadi saya ambil pusat bisnis tempat saya itu saya ambil dari Marina Bay Sands. Kemudian ada Capital Gate di Abu Dhabi. Nah, di Capital Gate ini saya ambil bagaimana dia menyusun tentang lounge-nya. Lounge, jadi menurut Menpar, jadi seharusnya tuh ada lounge tapi lounge itu menurut yang saya cari, lounge tuh dia lebih kayak mirip-mirip bar kayak gitu. Jadi kan sedangkan Aceh kan tidak ada alkohol ya, itu kan ya. Saya juga tidak mau menjajakan alkohol di bangunan saya. Jadi saya ganti lounge ini menjadi cafe, tapi tetap saja saya mempelajari bagaimana si lounge di Capital Gate Tower ini, bagaimana dia meletakkan dapur dan bartender stand-nya, berapa toilet yang dia gunakan, terus ada bagaimana sirkulasi dari liftnya ke pintu masuk lounge-nya, terus bagaimana ada berapa tipe dari tempat duduk di lounge-nya. Saya ambil dari Capital Gate Tower. Dan di sini saya juga ambil denah restorannya di Capital Gate Tower. Di restorannya ini saya mempelajari bagaimana di mana letak dapur, di mana terus ada ruang VIP juga. Dia ada beberapa macam kursi hanya untuk restoran. Jadi ada kursi untuk ruang VIP, kursi untuk tempat makan biasa, beberapa tema-tema tempat kursi, ada juga meja untuk pasangan yang di sebelah sini. Jadi saya ingin membuatnya itu uh, ter memang yang apa ya, mau sesuai standar ya gitu, karena kan ini Capital Gate, Marina Bay Sands itu kan udah yang high class, jadi saya mau ikutin high classnya mereka. Kemudian ada Hotel at Marquess de Riscal. Nah, di sini yang saya ambil adalah bagaimana dia membagi antara ruang servis, publik, dan private pada setiap lantai. Jadi dia ada yang per lantai 1, lantai 2. Lantai 1 untuk apa gunanya, lantai 2 untuk apa, lantai 3, lantai 4. Jadi pada bangunan ini tuh dia terbagi per lantai gitu. Jadi per lantai itu dibagi menjadi apa? Untuk servis, untuk lobby, untuk hotel. Jadi saya terapin juga ini per pembagian per lantainya. Kemudian ada Jeju Hevichi Hotel. Nah, di Jeju ini karena harga tanah di Jeju sudah sangat mahal, makanya eh, sangat sulit untuk menyesuaikan biar semua kamar itu dapat view yang bagus kayak gitu. Maka si hotel ini dia buat view tersendiri di dalam bangunannya. Jadi dia bentuknya simple, hanya persegi, tengahnya kasih void, di bawahnya itu ini restoran, itu menjadi view bagi kamar yang mengarah ke dalam. Jadi dia membuat view-nya sendiri gitu. Membuat view buatan untuk pengguna kamar yang di dalam. Dan saya ingin mengambil konsep itu karena di site saya walaupun katanya itu kota gitu, tapi tidak kota yang menurut saya itu tidak kota yang menjejukkan mata seperti itu, bukan seperti mungkin kalau di Jakarta kotanya bikin wah itu. Jadi tapi sedangkan di site saya juga saya nggak ada
pemandangan alam gitu, nggak ada pantai, nggak ada gunung. Jadi makanya saya ingin membuat view buatan nanti. Sekarang ada escape building yang ada di Aludeh Tengah. Kemudian di sini ini saya tiru bagaimana strukturnya. Jadi escape building itu menggunakan sistem struktur keterbukaan. Jadi pada lantai 1 dan lantai 2 disarankan untuk tidak ada dinding, itu hanya si kolom-kolomnya saja. Itu difungsikan agar ketika nanti tsunami datang, kita tuh akan memberikan jalan bagi air lewat, jadi si air tidak merusak bangunannya tidak runtuh, dan kita tidak turut menambah sampah tsunami gitu. Kita tidak perlu memperbanyak sampah tsunami gitu, karena kan yang berbahaya itu sebenarnya di situ. Nah, makanya dengan saya akan menerapkan konsep sistem struktur keterbukaan ini pada bangunannya nanti di escape building. Nah, terus lagi bagaimana RAM-nya disediakan. Ini saya pelajari juga bagaimana RAM-nya diterapkan untuk kenapa pakai RAM, karena kan jalan kaki ya, jadi semua orang yang lansia baru terus yang difabel juga bisa naik kemari kayak gitu. Jadi ini emang untuk siapa saja, namanya do escape building. Kemudian ada Zlote Tarasi. Nah, di Zlote Tarasi ini dia ada mall dan juga ada hotel. Jadi di ini bisa dilihat bahwa gedung hotelnya, di mana gedung mallnya, dan bagaimana perbedaan antara mall dan hotelnya sangat mencolok. Dan jadi ini adalah denah dari mallnya. Dan mallnya ini saya tiru bagaimana dia memsirkulasikan mallnya. Ini per lantai ini, bukan juga ada per lantai, semua sirkulasinya sama gitu, dia melingkar circle. Jadi ada sebuah teori yang mengatakan jalan melingkar itu membuat kesan petualangan. Jadi juga padahal areanya mungkin sempit atau jadinya, tapi karena dia melingkar kita merasa berpetualang di situ. Nah, lagi di sini dia melingkar, di mana letak si eskalator dengan jalan eskalator berikutnya. Jadi biar pengunjung tuh melihat semua toko kayak gitu, biar dia tertarik untuk membelinya. Nah, kemudian ada potongan dari Zlote Tarasi Mall. Ini tadi potongannya, cuman tidak ada saya temukan gambar yang lebih jernih dari ini. Jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana dia membuat per zoning perantara lantainya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke analisa site dari desain saya. Jadi di area site saya itu semua ruko dan full ruko. Jadi ingin saya ganti menjadi gedung hotel dan mall. Yang pertama dia ada 7 ruko, 8 ruko. Jadi ada bermacam-macam ruko. Pemerintah itu ada suatu artikel dibahas oleh Victor M. Sinaga mengatakan bahwa ruko itu sebenarnya tidak terlalu menjamur tapi tidak menjadi solusi yang arsitektural bagi untuk sebuah rumah dan toko kayak gitu. Makanya saya di sini terinspirasi dari kata-kata itu untuk menjadikan site ini menjadi site yang lebih baik kayak gitu, karena menurut saya ruko itu tidak menjadi solusi, karena nilai estetisnya juga kurang, sirkulasi udaranya juga tidak baik, dan pencahayaannya juga tidak baik begitu. Untuk analisa site tanaman, jadi tanaman yang ada di site itu sedikit sekali, hanya beberapa pohon yang memang ada di pinggir jalan. Juga ada beberapa pohon palm yang sepertinya tidak sengaja tumbuh, dan juga ada pohon bambu satu tuh, tapi itu kayaknya juga tidak dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Dan untuk akses jalannya, jadi ini jalan tidak ada di sini, juga tidak ada bus trans, tidak ada lewat sini gitu. Kemudian ada konsep dari masa bangunan. Karena di site saya ada jalan
jalan kecil yang emang dia sudah ada di site. Terus saya rasa itu tidak menjadi hambatan jalan, saya akan biarkan saja jalan ya. Maka nanti bangunan pertama tuh ada hotel, dan bangunan yang kedua ada mall, kemudian nanti mereka akan dihubungkan oleh sky bridge kayak gitu. Kemudian untuk orientasi bangunannya tentu saja dia mengarah ke jalan raya, jalan besarnya. Untuk ruang terbuka hijau menurut RTH, jadi eh, ini yang hijau ini adalah area taman yang akan saya gunakan juga sekaligus menjadi lahan parkir outdoor. Nah, untuk konsep tata hijau, eh, hidup ini penuh warna. Jadi saya lebih mendominasikan untuk menggunakan tanaman yang berbunga seperti itu. Karena kenapa kita harus hanya bermain dengan satu warna hijau kalau misalnya kita bisa dapat banyak warna. Jadi di sini saya menggunakan berbagai macam tanaman dan juga ada tanaman hias yang berwarna bentuk berbunga seperti itu. Untuk sirkulasi, jadi pintu masuknya ada yang garis hijau itu menuju ke mall. Kalau yang garis orange muda itu menuju hotel. Dan untuk pejalan kaki ada yang berwarna orange tua dan yang warna hijau tua lumut itu jalan kaki menuju mall. Untuk penataan parkir, bagaimana nih pintu masuk? Ini adalah konsep awal sekali untuk zoning parkir. Dan untuk entrance bangunan, jadi karena saya pakai bukan basement, karena saya pakai parkiran yang di dalam gedung, maka ini yang garis pemanjang warna orange kayak gitu. Kalau yang pintu masuk utama pejalan kaki dari yang garis warna hijau. Kemudian untuk entrance bangunan, jadi untuk nama gedungnya nanti saya letakin di sky bridge-nya kayak gitu. Secara besar nanti di sky bridge, karena kan sky bridge-nya itu tinggi, jadi semua orang yang lewat pasti akan kelihatan kalau situ adalah hotel dan melupa. Kemudian untuk masuknya itu dari depan ini, jadi akan saya tutup pakai pagar tanaman hias, jadi nggak segala arah masuknya, tidak. Konsep ruang dalam. Nah, untuk konsep ruang dalam yang pertama ada hotel. Nah, ini zoning. Jadi ada 15 lantai dan lantai 1, lantai 2 itu saya gunakan sebagai area service. Jadi dia juga untuk mall, untuk area parkir lantai 1, lantai 2 itu untuk parkir dan juga area service, lantai 3, lantai 4 untuk lantai 5 juga sarana publik, ada kamar biasa, kamar suite, dan sarana private. Nah, untuk penataan lift, saya gunakan 4 lift. Lift yang pertama dia hanya sampai ke lantai 10 dan bisa ke lantai paling atas, tapi dia tertutup akses untuk ke lantai yang F14, 11, 12, 13, 14 kayak gitu. Kemudian begitu juga lantai 2, dia tertutup akses untuk ke yang kamar di lantai 6 sampai 10, tapi untuk lantai 3 dan lift 4 dan lift 3 dan lift 4 itu bisa segala arah, karena lift 3 dan lift 4 itu adalah lift karyawan. Ini adalah daftar ruang beserta besarannya. Jadi berapa besaran lift, kamar suite, kamar reguler, dan pusat pelayanan bisnis. Ada gudang, fasilitas khusus, tangga darurat, grand ballroom, administrasi. Nah, untuk ruang yang di sini, ruang karyawan ini memang ruang yang untuk karyawan. Jadi toilet karyawan, musola untuk karyawan itu berbeda dengan toilet umum untuk tamu. Juga untuk yang pantry,
dari 10 sampai poin 18, 10 dan 18 itu dianya ruang servis, masuk ke dalam ruang servis kayak gitu, karena emang itu untuk karyawan, tapi tidak masuk ke ruang karyawan, masuk ke ruang servis. Sekarang zoning di lantai 1. Zoning di lantai 1 dianya ini bagaimana pakai lantai 1 ini kan parkir. Ini lantai 1 untuk parkir. Jadi bagaimana letak zoning parkir motor, parkir mobil, entrance-nya untuk bus ada di atas ya. Agak sedikit berbeda mas slide sebelumnya karena ini sudah terupdate gitu. Untuk yang ini di lantai 2, untuk di lantai 2 ini dia zoning masih parkiran, tapi di lantai 2 ini hanya fokus ke hanya untuk fokus ke parkir mobil. Kemudian yang di lantai 3 sudah masuk ke ada ballroom dan ruang seminar, terus ada ruang karyawan tadi yang saya ucapkan di sebelumnya. Ada janitor, ada ruang kesehatan, toilet umum. Jadi sini saya juga pakai lobby di sini karena lobby ini gunanya untuk administrasi siapa-siapa saja yang akan menyewa ruang seminar ataupun grand ballroom. Kemudian untuk yang di lantai 4 ini untuk lobby. Nah, ya ini lobby hotel. Jadi di sini juga ada cafe. Bagaimana meletakkan juga di sini ada Binatu. Jadi Binatu ini kan fasilitas private ya. Jadi hanya dapat dipakai oleh orang-orang yang menginap di situ. Makanya saya letakkan dia di lantai lobby. Kemudian yang ini di lantai 5 zoningnya ini tuh adalah restoran. Jadi kenapa restoran saya letakkan di lantai sesudah lobby hotel, karena restoran ini juga merupakan fasilitas private. Jadi tidak semua pengunjung dapat, misalnya pengunjung luar nggak bisa masuk ke restoran ini kayak gitu. Untuk zoning lantai 6 ini sudah masuk ke kamar biasa. Bagaimana di sini fasilitas umum, fasilitas dari karyawannya, ruang karyawan tuh ruang servisnya, pantry, floor station, dan housekeeping store. Jadi housekeeping store itu menurut Menpar artinya adalah ruang yang menyediakan alat-alat kamar seperti selimutnya, handuknya, odol. Sedangkan floor station itu ruang yang menyediakan itu alat-alat kebersihan. Jadi kalau misalnya orang yang karyawan yang mau membersihkan kamar hotel, ambil peralatan kebersihannya di floor station. Sedangkan pantry itu artinya adalah dapur makanan. Jadi ketika ada yang mau pesan di lantai ini, mau pesan makanan di kamar, dia tidak perlu menunggu terlalu lama karena di pantry ini adalah tempat makanan yang udah mateng diletakkan di sini, dan ketika ada yang pesan tinggal dipanasin di sini, tinggal diantar. Jadi tidak lama penunggu, proses pengantarannya juga tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak juga menggunakan lift. Kemudian untuk yang di lantai 7 ini juga sama, hanya jumlah kamarnya yang berbeda. Di sini ada 26 kamar, ada pantry, floor station, housekeeping. Nah, kemudian di lantai 8 jumlah kamarnya semakin kecil. Kenapa? Karena ukuran kamarnya semakin besar kayak gitu. Jadi semakin lantai atas semakin mahal juga sebenarnya kamarnya. Ini juga masih kamar biasa di lantai 9. Dan yang ini kamarnya jumlah 26 karena ngecil kembali karena nama kamarnya berbeda, jenis kamarnya berbeda. Ada juga yang murah di sini kayak gitu. Untuk di lantai 10 jumlah kamarnya 15, lebih besar dari sebelumnya. Nah, untuk yang lantai 11 ini udah masuk ke area kamar suite. Jadi di lantai ini tuh dia udah kamar suite. Maka perbedaannya nih, dia ada kolam renang. Nah, ini dia ada kolam renang di sini. Saya bilang tadi di sini kenapa pakai kolam berenang? Karena saya ingin membuat
menciptakan view gitu. Jadi karena ini udah kamar suite, apa perbedaannya dengan kamar biasa? Dia di sini ada view-nya lagi kayak gitu. Dari si kolam renang yang ada di lantai ini. Nah, di lantai 12 juga ada kolam renang. Di lantai 13 juga ada kolam berenang. Lantai 14 juga ada kolam berenang dan jumlah kamarnya hanya 4. Jadi dia udah ini kamar suite yang terbesar. Nah, untuk masuk ke rooftop. Jadi di sini ada kolam renang yang saya ambil dari konsep presiden tadi yang Marina Bay Sands. Kemudian ada kamar mandi, ada toilet, dan ada gym di sini. Jadi menurut Menpar diharuskan dipilih beberapa seperti gym atau tempat ada beberapa pilihan gitu. Jadi yang saya ambil adalah gym. Nah, untuk tangga darurat saya ambil dari peraturan DKI Jakarta nomor 7 tentang jadi ada beberapa peraturan di sini tidak diperbolehkan menggunakan tangga darurat melingkar. Jadi saya buat persegi. Ada beberapa syarat ukuran. Jadi saya ikuti ukuran dan timbullah dan hasilnya ini adalah tangga darurat saya. Untuk penempatan tangga ini adalah sketsa bangunan hotel beserta struktur rigid frame-nya, dan ini adalah penempatan tangganya ada di sudut sini, tangga darurat kanan, dan juga ada ram mobil untuk parkir. Untuk penataan hierarki ruang seperti di presiden Reskal, ya saya lupa namanya. Jadi saya gunakan ruang servis ini di lantai 2 karena mempermudah juga perbaikan karena tidak harus melewati area private di kamar-kamar hotel lain. Untuk penataan bukaan bangunan, saya juga menggunakan presiden dari Marina Bay Sands dan John Hancock tentang bangunan kaca, jendela kaca untuk memaksimalkan cahaya masuk ke dalam bangunan. Juga bisa ada rencana menggunakan koridor seperti di John Hancock. Jadi koridor itu untuk mencegah panas masuk langsung ke dalam ruangan. Jadi panasnya itu hanya sampai di koridor. Jadi di dalam koridor itu kan jadi ruangan itu dilindungi oleh koridor. Untuk penataan furniture, karena ini bertema kontemporer, jadi saya menggunakan pattern, warna, dan juga beberapa furniture yang kontemporer juga. Dia bentuknya geometris, tegas-tegas gitu. Untuk tadi kan hotel, ini mall. Untuk di zoning mall, saya kan gunakan 5 lantai. Jadi di 5 lantai ini, yang pertama lantai 1 untuk parkir mobil, terus ada retail, market, film, dan sarana. Jadi yang tema escape building tadi saya terapin di zoning mall, sedangkan yang bangunan hotel tadi saya terapin dia mitigasi bencana. Jadi untuk bencana gempa itu tahan, tapi untuk mitigasi bencana tsunami dia ada di hotel mall, di mall ini, di zoning mall. Ini ada zoning lantai 1, bagaimana saya letakkan tangga darurat tsunami. Jadi dia mengarah juga di main entrance. Jadi orang luar yang tidak sedang ada dalam di dalam mall bisa masuk ke dalam bangunan escape building ini karena dia ada di main entrance, pintu masuknya. Ini lantai 1 ini adalah parkir. Di lantai 2 ini adalah retail. Jadi bagaimana saya meletakkan retail ya, bentuknya juga melingkar seperti di Zelote Terasi. Kemudian yang ini adalah supermarket. Jadi saya letakkan juga ada time zone karena kan normalnya ketika seorang keluarga ibu-ibu ingin berbelanja, anaknya kan tidak terlalu menikmati belanja, jadi anaknya bisa main di time zone, mamanya belanja kayak gitu. Untuk yang di sini tuh adalah bioskop, karena di Banda Aceh kan bioskop itu belum ada dan mau dibangun katanya di Transmart. Jadi
terinspirasi dari itu, saya merasakan sekali bahwa sebenarnya bioskop itu cukup penting menurut saya. Tapi walaupun dalam berbagai alasan keagamaan mungkin di Banda Aceh terkendala hal itu, tapi menurut saya masih bisa diatasi, masih banyak solusi lain kayak gitu. Karena menurut saya bioskop itu apalagi bagi mahasiswa itu sangat diperlukan. Kemudian untuk yang di rooftop, saya gunakan dia restoran, juga ada helipad di sini. Di rooftop ini ada helipad agar penyelamatan bencana nanti dia ada, bisa helikopter bisa mendarat di sini. Terus lagi, jadi bagaimana untuk di rooftop ini fungsinya sebagai restoran. Jadi kan tadi, sedangkan di mall kan di hotel restorannya tidak terbuka umum, maka bisa di restoran yang ada di mall. Untuk penggunaan material interior yang ada di mall, yang di lantai bioskop ya menggunakan dinding yang kedap suara, dan yang arsitek ya dia menggunakan dinding yang kedap suara karena kan bioskop itu berisik. Untuk penempatan tangga RAM-nya, ini ada sketsa dasar bagaimana saya meletakkan si RAM mobil dan RAM penyelamatan. Untuk penetapan hidran, jadi letakkan hidran tuh yang ada di pintu depan, di koridor, dan di tempat tangga darurat. Untuk selubungnya, pada tampak saya gunakan material kaca bagian depan, jadi sesuai konsep dari Marina Bay Sands tadi untuk bisa memaksimalkan cahaya. Jadi saya gunakan material kaca, dan karena saya gunakan struktur, nanti struktur akan dibahas di slide berikutnya. Nah, untuk pada lantai yang keterbukaan dengan tema mitigasi dan escape building, di hotel saya gunakan 2 lantai yang sistem struktur keterbukaan. Untuk di mall hanya 1 lantai yang sistem keterbukaan tadi. Nah, lingkungannya menurut site jadi di site itu ada berbagai macam hotel, ada Hermes, Gaya, terus ada Grand Lambuk, ada beberapa hotel yang saya ambil di sini, dan mereka gaya-gaya apa sih yang mereka gunakan, dan jadi saya akan menggunakan gaya kontemporer karena kalau saya lihat sekeliling gitu kan, sekeliling site temanya tuh udah berbeda, jadi saya juga ingin berbeda dong untuk menjadi pesona dari bangunan saya. Untuk konsep tampak dari teknologi, saya kan ada struktur share wall. Di share wall itu saya ingin menggunakan ada vertical garden, maka vertical garden itu akan disiram secara otomatis menggunakan sistem teknis kendali jarak jauh. Kemudian ada penerapan konsep dan bukaan, ya bagaimana saya menggunakan material kaca. Tapi kalau untuk mall saya tidak akan terlalu banyak menggunakan bukaan, karena mall itu orang umumnya ke mall memang untuk fokus ke interiornya, bukan untuk melihat keluar outdoor gitu, memang ke dalam. Jadi untuk mall saya akan tidak terlalu banyak bukaan gitu. Nah, untuk sinar matahari tadi, karena beton, saya ada menggunakan shear wall. Shear wall itu kan dia beton tuh kan menyerap panas, jadi saya gunakan dia vertical garden di shear wallnya. Konsep utilitas memang seperti konsep tata air bersih pada umumnya, menggunakan ditampung di air bersih itu tampung di lantai atas biar menggunakan gaya gravitasi agar mengurangi penggunaan pompa. Jadi penyalurannya itu dapat digunakan, jadi penyalurannya itu menggunakan gravitasi kayak gitu. Untuk kalau dia untuk konsep tata air kotornya, saya ikut dari bangunan Rusunawa Buruh Industri. Jadi di sini si bangunan Rusunawa Buruh Industri ini menggunakan bagaimana dia menggunakan bak kontrol di beberapa sudut-sudut bangunan, dan juga ada bangunan
tata udara, bagaimana dia gimana outdoor unit AC-nya. Kemudian untuk cahaya dan instalasi elektrikal, saya gunakan bagaimana saya terinspirasi bagaimana bangunan Rusunawa ini meletakkan meteran listrik, ruang genset, dan bagaimana peletakan arusnya. Untuk konsep keamanan bangunan, letak CCTV-nya itu difokuskan di tangga darurat gitu. Makanya nanti saya juga ikut lah kan difokuskan juga di tangga darurat. Kemudian untuk konsep sanitasi, bagaimana dia menggunakan di mana letak TPS-nya, di mana sampahnya, bagaimana diagram pembuangan sampah ini, sistemnya akan saya ikut terapkan di bangunan saya. Kemudian untuk penataan IPAL, bagaimana dia pemanfaatan air hujan tadi biar dapat dimanfaatkan kembali. Makanya saya pakai tadi rooftop sesuai dengan presiden Marina Bay Sands yang dia rooftop tuh dia gunakan juga untuk menampung air hujan gitu. Nah, untuk konsep struktur tadi seperti yang saya utapkan pertama di slide sebelumnya, bangunan saya itu menggunakan struktur rigid frame dan shear wall. Rigid frame dan shear wall itu ada di hotel, sedangkan kalau untuk mall dia hanya menggunakan rigid frame saja. Yang untuk sistem pondasi, hotel menggunakan pondasi tiang pancang yang cetak, sedangkan bangunan mall menggunakan plat menerus. Untuk konsep strukturnya, diameter kolom di mall ada diameternya dan diameter untuk hotel dan mall. Ini seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan shear wall dan rigid frame yang untuk di hotel, dan untuk yang di rooftop, saya merooftop hotel dan mall menggunakan rooftop dua-dua. Jadi di rooftop itu ini saya gunakan beberapa ikut dari diagram ini apa saja lapisan yang digunakan dari tanahnya, kerikilnya, ijuknya, terus akhirnya airnya ditampung, air hujan yang masuk ditampung dan dialirkan untuk diolah dan digunakan kembali. Kemudian untuk struktur lift dan tangga, jadi ada 3 jenis yang saya pakai. Ada untuk yang mall ada lift, ada eskalator, ada tangga darurat, dan ada ram. Ya, sekian itu adalah konsep, dan kita akan berlanjut ke penjelasan gambar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ke gambar. Di sebelah sini adalah gambar layout dari rancangan saya. Jadi di sini dapat dilihat bagaimana antara pembayangan yang terjadi dari bangunan hotel ke bangunan mall. Kemudian material atap yang saya gunakan adalah rooftop. Jadi di sini digunakan untuk taman dan juga dapat untuk sebagai kolam berenang. Nah, di sini adalah gym. Kalau yang daerah sebelah sini itu adalah hotel, cafe maksudnya. Kemudian masuk ke gambar berikutnya ada side plan. Di side plan ini menampilkan bagaimana hubungan antara interior dan eksteriornya. Jadi tanaman yang ada di pinggir side itu berfungsi sebagai pencegah panas dari aspal masuk ke daerah side. Jadi dapat dilihat bagaimana hubungan saya letakkan begitu banyak vegetasi di sekitar dari bangunannya. Kemudian untuk daerah sebelah sini tuh adalah denah dari lantai 1 hotel. Jadi untuk pada parkir, ini adalah lahan parkir. Pintu masuk parkirnya dari arah sini, kemudian keluar dan keluar dari sini. Untuk fungsinya ada untuk parkir motor, parkir mobil, dan ada parkir bus. Dan untuk parkir mobil dia lebih dikhususkan untuk ke lantai 2. Jadi ini ada ram naik untuk ke lantai 2, akan lanjut ke lantai 2. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari ram yang di lantai 1.
mobil masuk kemari dan parkir di area ini. Pada lahan ini juga, di lantai ini juga berfungsi sebagai area servis. Jadi di sini adalah tempat gudang dan tempat utilitas seperti ruang pompa, ruang pipa, dan juga untuk gudang. Maka di sini saya sediakan area parkir untuk truk-truk yang ingin menurunkan barang. Jadi ada ram di sini juga. Kemudian untuk di lantai 3 ini berfungsi sebagai ballroom. Yang daerah ini itu adalah ballroom. Di sini ada ruang bisnis seperti ruang seminar. Kemudian untuk di area sini saya fungsikan sebagai ruang karyawan. Jadi terbagi 2 zona, untuk zona publik dan zona service gitu. Ini untuk ruang karyawan dan ini untuk ballroom dan ini untuk ruang bisnis. Untuk di lantai 4 ini berfungsi sebagai lobby cafe, lobby dari hotel. Jadi ini lobby dan hotel. Kemudian yang ini untuk ruang pengatur si hotel ini, ruang manajernya. Jadi di sini ada ruang rapat, kantor. Kemudian yang di sini ada binatu untuk pengguna hotel ini tadi. Kemudian untuk lanjut ke denah di lantai 5. Jadi di lantai 5 ini berfungsi sebagai restoran hotel. Jadi kenapa saya letakkan restoran di lantai 5? Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini tuh agar yang menggunakan restoran itu hanya yang menginap saja di sini. Yang ini untuk restoran masakan Nusantara, kemudian di sini untuk restoran masakan internasional. Jadi ada 2 jenis masakan yang akan dihidangkan di restoran ini. Untuk di lantai 6 ini sudah masuk ke kamar mewah. Jadi ada beberapa kamar mewah saya letakkan di sini, dan ini juga masuk di sini 1 lantai full untuk kamar mewah. Untuk di lantai 7 dan lantai 9 bentuk denahnya itu mirip gitu. Jadi saya gabungkan dalam satu gambar ini. Dia di kamar 7 dan 9 ini adalah kamar utama. Jadi ada terlihat perbedaannya karena yang lantai 7 ini dia lebih besar ketimbang denah yang ada di lantai 6. Untuk yang di gambar sebelah sini, ini adalah denah lantai 8 dan lantai 10. Dia juga mirip, makanya saya gabungkan di sini. Untuk denah lantai 8 dan 10 itu nama kamar adalah kamar keluarga dan kamar klub utama. Jadi di sini peletakan kamarnya seperti itu untuk di lantai 8 dan 10. Kemudian untuk di lantai 11 dan 12 ini juga lantainya mirip, makanya juga saya gabungkan di sini. Dia bentuknya berbeda karena dia lebih besar. Lantai 11 dan 12 adalah kamar suite. Jadi tadi sudah kamar biasa, ini sudah masuk ke area kamar suite. Kemudian untuk yang lantai ke-13 ini adalah bridge suite. Jadi ukuran kamarnya juga jauh lebih besar ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Apalagi untuk yang di lantai 14 ini adalah kamar terbesar, yaitu kamar UPA. Dia hanya terdiri dari 4 kamar saja dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian gambar yang tadi itulah rooftop dari hotel. Jadi di sini ada kolam renangnya, juga ini ada gym, sama seperti yang ada di layout tadi. Nah, kemudian kita masuk ke bangunan dari denah mall. Di mall ini lantai 1 adalah lahan parkir. Jadi di sini main entrance-nya untuk mobil, juga ada untuk sepeda motor, dan di sini juga ada main entrance untuk parkir mobil yang ada di luar. Jadi mobil ada parkiran di outdoor dan ada parkiran di indoor. Kemudian untuk yang di lantai 2 ini berfungsi sebagai retail. Jadi saya menggunakan sirkulasi melingkar seperti yang ada di Presiden Zulute Terasi agar terasa ada petualangan gitu. Jadi tidak terasa bahwa sebenarnya ini tuh lahannya tidak terlalu luas gitu. Dan juga agar pengunjung dapat melihat semua retail yang ada di sini. Untuk yang di lantai 3 berfungsi sebagai supermarket. Ini ada void di tengah dan saya letakkan dia eskalator. Jadi ada beberapa pilihan bagi
pengunjung, dia dapat menggunakan eskalator dengan membawa keranjang atau bisa melewati lift dengan ada lift di daerah sini dan juga ada tangga darurat di daerah sini. Untuk di lantai 4 itu berfungsi sebagai bioskop. Karena bioskop itu biasanya disewa oleh satu perusahaan, satu lantai. Jadi makanya tidak terlalu banyak sekat di lantai 4 karena dia pasti akan full dengan teater. Untuk ke yang di lantai 5, ini adalah rooftop. Nah, rooftop ini dipenuhi oleh kuliner yang ada di indoor dan ada yang di outdoor. Jadi pengunjung yang makan di kuliner lantai 5 ini dapat menikmati pemandangan tinggi bangunan 5 lantai. Untuk gambar yang sebelah sini adalah menjelaskan tentang Sky Bridge yang menghubungkan antara hotel dengan mall. Jadi ini Sky Bridge ini terletak di lantai 4. Kemudian kita menuju ke tampak yang ada di sebelah sini. Ini adalah tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri bangunan hotel. Terdapat penerapan dari tema sustainable pada tampak ini, yaitu terlihat dari maju mundurnya setiap lantai, baik itu ada terlihat di tampak depan, belakang, samping, itu berfungsi sebagai seperti kanopi fungsinya. Jadi lantai yang ada di bawahnya akan terlindungi sinar matahari karena ada dinding maju mundur dari dinding yang ada di atas lantai yang ada di atasnya. Itu adalah untuk menerapkan dari prinsip sustainable. Kemudian di sebelah sini ada perspektif interior dan eksterior, di mana ini sedikit gambar tentang ruang binatu, ruang menyetrika, kemudian ini untuk lounge di cafe, dan ini untuk kuliner yang ada di rooftop mall. Jadi bagaimana pemandangan luar atas dapat terlihat sambil menikmati kuliner yang ada di sini. Dan ini adalah sketsa awal dari bangunan mall dan hotel UPA. Dan yang terakhir, di sini ada gambar potongan dari bangunan hotel. Potongan ini menampilkan struktur dari rigid frame. Bagaimana struktur rigid frame yang saya gunakan untuk menahan apabila ada terjadi gempa. Ya, sekian presentasi dari saya dalam memenuhi rangka evaluasi SPH 5. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.